Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Prana Gusti. Nomor induk mahasiswa saya 1872170004. Mata kuliah Artificial Intelligence. Prodi Pendidikan Ekonomi dan dosen pengampunya adalah Bapak Rafiq Ahmad SPD MM. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan game secara sederhana untuk anak. Di dalam membuat sebuah permainan teka-teki ini harus dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah kita membutuhkan PC atau laptop dan terkoneksi, dan PC atau laptop ini harus terkoneksi dengan jaringan internet ya, untuk memudahkan kita untuk mendownload animasi atau gambar-gambar yang akan disajikan di dalam permainan kuis ini. Sebelum ke tutorial pembuatan game atau permainan berbentuk kuis, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari game itu sendiri atau permainan ya. Nah, permainan ini adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain atau sebuah mainan. Nah, sebuah barang atau sesuatu yang pada umumnya digunakan untuk hiburan atau kesenangan dan kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan. Ini menurut Wikipedia Bahasa Indonesia tentang permainan. Nah, yang kita buat adalah permainan atau game yang berbentuk kuis. Nah, kuis ini adalah permainan teka-teki. Nah, tujuan dari game atau permainan kuis ini adalah yang pertama, anak akan mendapatkan pengetahuan tentang nama benda tersebut pada tingkat pengetahuan yang paling sederhana. Yang kedua, pada tingkat pengetahuan yang lebih kompleks, atau anak akan dapat mendeskripsikan dengan bahasa sederhana, yaitu tentang benda-benda tersebut. Yang ketiga, anak-anak akan dapat mengetahui fungsi dan peralatan yang mereka temukan dengan baik dan tepat. Yang keempat, anak-anak dapat menggunakan secara tepat peralatan yang ada. Yang kelima, yaitu memberi kesempatan anak untuk mencoba dengan cara menggunakan alat tersebut yang berada di sekitarnya. Ya, kita langsung saja ke pembuatannya, yaitu yang pertama kita nyalakan dulu komputer atau laptopnya. Kita cari Microsoft PowerPoint. Kalau udah ketemu kita klik, udah ada, kita backgroundnya kita ganti enggak yang polos, kita pilih sesuai selera. Kalau udah itu kita tulis judulnya, kita cut dulu, tulis judul, yaitu permainan tebak benda yang berada di sekitar kita. Nah, udah itu kita terapkan ke tengah. Ini kita perbesar sedikit, rata tengah, kita kasih warna, dan sudah jadi. Nah, kita next yang keduanya, yaitu pertanyaannya. Nah, ini deskripsi dari si benda yang akan menjadi sebuah pertanyaan ya nanti. Ya, kita besarkan dulu, sudah rapikan. Next, kita masukkan gambar yang sudah di-download. Yang pertama ada gayung warna merah, ini kita ini di tengah. Selanjutnya benda selanjutnya, yaitu yang sudah saya download juga, yaitu ember. Kita geser, perbesar dulu, kita rapihkan. Selanjutnya ada lagi bentar, saya cari dulu. Nah, ini dia nih mangkok sampingnya ini ya, sesuai selera nih, nanti tata letaknya sesuai yang diinginkan dari si pembuat dari game ini. Nah, game kuis ini ya. Nah, yang selanjutnya ada gelas kuning yang sudah di-download juga, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita sesuaikan dulu gambarnya, kita atur tata letaknya. Lanjut,
Terus ya kita cari dulu ininya, bentar. Ini dia, mana ya, bentar. Simbol. Nah ini dia simbol. Kita buat abjadnya ya. Jadi sebelum inian kita pakai simbolnya dulu, yaitu simbol bulatan. Nanti kita klik saja, keluar seperti ini A. Nanti kita tulis A. Ini untuk pilihan pertama. Nah begitupun yang kedua, kita copy paste saja, kita hapus A nya menjadi B. Begitupun yang selanjutnya, ini buat ember juga ya. Nanti diganti juga, kita copy paste ganti huruf C. Selanjutnya untuk gelas juga sama, kita ganti hurufnya menjadi D. Jadi pilihannya ada 4. Yang pertama adalah mangkok A, yang B nya gayung, yang C nya ember, dan D nya adalah gelas. Oke, kita atur tata letaknya dulu. Iya, kayaknya kurang bawah ini. Iya, gelas juga. Iya. Oke, tata letaknya kita ubah dulu. Kita ubah dulu. Nah, kita rapihkan. Mangkok kayaknya kurang bawah. Ini juga gayung, embernya terlalu kedekatan ya space-nya. Terus kita lihat buletannya, simbol yang tadi bulat sudah dalam posisinya. Nah kita tinggal permaling, klik kanan permaling. Nah kita ini yang buat ininya ya, next slide, itu kita buat halaman untuk benar, kita tulis benar. Nah kita atur tata letaknya dulu di tengah. Nah kita atur sesuai selera kita, tulisan ataupun warnanya ya. Ya kita besarkan biar lebih terlihat. Nah kalau saya ngasih contohnya adalah seperti ini ya, ada kata benar. Nah bawahnya itu lanjutkan. Jadi kalau misalkan memang tebakannya benar, itu bisa next ke level selanjutnya. Makanya saya tulis selanjutkan di sini, tapi pakai simbol dulu. Simbol mana simbol? Nah belum mana simbolnya? Simbol kotak. Nah ini dia. Nah kita pakai kotak dulu, terus baru tulis lanjutkan. Nah ini untuk jawaban yang benar. Apabila telah mendapatkan jawaban yang benar, kita dapat melanjutkan ke level selanjutnya. Bisa juga selamat jawaban Anda benar, tapi saya simpel aja lah, benar, tulis benar saja. Nah yang selanjutnya kita next slide. Dan ini untuk jawaban yang salahnya, kita tulis salah. Nah setelah kita tulis salah, ini juga sama sesuai selera si pembuatnya ya. Kita mau warnanya merah, biru, boleh silahkan. Nah kita buat contohnya, ini adalah tulisan salah. Kita tengahkan dulu, atur tata letaknya. Bentar nih, kita cari dulu ininya, simbol. Nah kalau misalkan salah, berarti kan harus mengulang dari level yang tadi jawabannya, harus memilih ulang. Jadi kita tulis kembali, kita atur tata letaknya, terus kita ini. Nah oke, ini udah kita bikin contohnya satu ya, satu judul terus pertanyaan sama ininya apa salah benarnya di slide-nya. Nah terus kita lanjut ke slide kedua, yang tadi pilihannya itu kita klik kanan terus permaling. Nah habis permaling kita pilih bahwa ini adalah slide yang ke-4, yaitu salah ya, karena kalau milih mangkok kan salah tuh.
Nah, yang kedua baru kita slide 3, itu benar. Nah, ini juga salah. Yang ember permaling lagi. Nah, ini juga gelas salah. Nah, jadi kalau misalkan kita pilih di antara salah satu dari benda itu sesuai dengan pertanyaannya, ini akan muncul sendiri secara otomatis. Misalnya kita pilih mangkok ya, pilih mangkok. Nah, berarti taruh sebentar, kita klik dulu. Salah ya. Set. Oke. Kalau misalkan kita pilih anak-anak atau misalkan anak didik kita memilih jawaban yang salah, ini kan harusnya jawabannya kan gayung, berarti kan tuh benar. Kalau misalkan pilih C, ember, berarti kita tinggal klik aja, salah. Apalagi gelas, kita klik lagi, salah juga kan. Ya, mungkin hanya sekian video dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.